Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniar Priyambodo dengan NRP belakang 09. Saya dari kelas Sains Data Terapan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari pemrograman saya beserta analisisnya. Baiklah, mari menuju ke sesi pemrograman saya. Baik, di sini saya sudah berada di halaman pemrograman saya. Di sini judul pemrograman saya yaitu toko online dengan nama toko My Own Shop. Nah, langsung saja di sini pada tampilan awal di sini sudah ditampilkan untuk list-list daftar barang yang dijual di toko saya. Ada list makanan, minuman, fashion, dan elektronika. Nah, kemudian selanjutnya ada user defined function, yaitu cek barang yang berfungsi sebagai untuk mengecek apakah suatu barang itu ada di disk searching atau tidak. Maksudnya nanti cek barangnya nanti dimasukkan ke disk searching. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan loop statement, yaitu for kata in list makanan. Jika searching in kata lower, maka akan menambahkan isi dari dictionary, yaitu dengan key kata, kemudian value nya itu list makanan get kata. Nah, itu untuk list makanan. Untuk yang list semuanya itu sama. Kemudian ada user defined function pembelian. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk melakukan operasi pembelian dengan diawali beli, variabel beli yang digunakan untuk menginput apakah si pembeli ingin membeli atau tidak. Jika iya, maka si pembeli akan disuruh menginput barang yang ingin dibeli. Kemudian dicek barangnya apakah sesuai di toko saya atau tidak. Jika panjang dari disk searching itu sama dengan 0, artinya kosong, maksudnya tidak ada di toko saya, maka tidak ada pencarian yang sesuai. Namun jika tidak, maka akan mengecek di disk searching tadi, kemudian untuk mengambil pesanannya tadi, key-nya, kemudian untuk mengambil value-nya nanti disimpan di keranjang paket. Nah, kemudian ada try dan except. Saya jelaskan sedikit di sini untuk kemungkinan error, untuk memperbarui kemungkinan error. Seperti contoh di sini kan integer. Namun jika saya menginput string kan biasanya akan error. Nah, namun di sini tidak akan error karena saya menggunakan try dan except value error. Jadi ketika si pembeli menginput M, maka contoh kata, maka tidak akan error, tapi si pembeli akan menginput jumlah barang kembali. Kemudian jika jumlah barang itu kurang dari 0, maka si pembeli akan menginput kembali. Kemudian akan diupdate di jumlah barang, di dictionary jumlah barang. Untuk value key-nya itu pesanan dan value-nya itu jumlah. Kemudian jika panjang dari disk searching itu sama dengan 1, maka akan langsung berhenti, break. Namun jika tidak, maksudnya lebih dari 1, itu akan mengulang apakah ada yang ingin dibeli lagi atau tidak. Namun jika tidak, maka akan menampilkan ini. Nah, kemudian untuk disk searching clear di sini untuk merefresh atau menghapus semua isi dari disk searching. Nah, kemudian di sini ada user defined function home yang fungsinya untuk menampilkan opsi-opsi dari menu awal. Kemudian ada user defined function search yang berfungsi sebagai untuk mencari cepat barang yang ingin dicari oleh pembeli. Nah, kemudian di dalam search ada searching yang di sini untuk menginput barang yang ingin dicari oleh pembeli, kemudian dicek oleh cek barang. Nah, ini tadi juga ada, jika disk searching sama dengan 0, maka print tidak ada pencarian yang sesuai. Namun jika panjang dari disk searching tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai, kemudian menampilkan barang-barang yang sesuai dengan
yang dicari oleh si pembeli. Kemudian nanti akan ada operasi pembelian. Nah, kemudian ada user defined function daftar barang di sini untuk menampilkan kategori-kategori barang. Pertama ada kategori makanan dan minuman, elektronika, fashion. Kemudian input kategori. Kemudian jika kategorinya itu satu, maka akan menampilkan dari makanan dan minuman. Nah, untuk selanjutnya juga sama, jika kategori inputnya itu 2, maka elektronika. Kategori ketiga fashion. Jika else itu maksudnya 4, itu akan berhenti, maksudnya back. Nah, kemudian ada operasi pembelian juga. Nah, kemudian di user defined function keranjang, di sini terdapat mengecek panjang dari dictionary bucket. Jika keranjang sama dengan kosong, maka akan menampilkan keranjang Anda 0. Namun jika tidak, maka akan menampilkan keranjang Anda beserta dengan barang-barang yang dibeli oleh pembeli tadi. Kemudian ada operasi perkalian juga dari jumlah barang dengan harga barang. Kemudian totalnya itu akan ditotalkan. Kemudian ada konfirmasi transaksi. Jika iya, maka akan mengecek apakah saldo pembeli itu cukup untuk melakukan transaksi. Jika tidak, maka akan menampilkan maaf, saldo Anda kurang, kemudian isi saldo terlebih dahulu. Namun jika saldo pembeli itu cukup, maka akan saldo akan dikurangi sesuai dengan total, kemudian akan menampilkan ini. Kemudian ada user defined function isi saldo. Di sini ada saldo dengan nilai awal 0, kemudian ada top up di sini untuk menambah saldo. Kemudian ada ya top up lambda, ini digunakan untuk kondisi jika X nya kurang dari 0. Nah, X nya ini top up. Jika top up itu kurang dari 0, maka akan menampilkan jumlah saldo tidak boleh kurang dari 0. Namun jika top up nya itu lebih dari 0, maka saldo berhasil diisi sebesar top up nya tadi. Kemudian saldo akan dijumlahkan sesuai dengan top up. Kemudian ini ada nama variabel. Nah, di sini operatornya. Di sini pada baris awal operator itu ada home untuk menampilkan menu-menu. Kemudian ada opsi untuk memilih opsi menu. Kemudian yang terakhir itu ada dict searching clear untuk merefresh atau menghapus isi dari dict searching. Nah, itu tadi penjelasan dari pemrograman saya. Sekarang saya akan menjalankan outputnya. Nah, di sini untuk ini dari fungsi home, saya akan menjelaskan tentang search terlebih dahulu, menampilkan. Nah, ini akan mencari, saya seperti contoh saya ingin mencari mie. Nah, maka akan menampilkan mie instan dengan harganya yaitu 4.000. Kemudian apakah ingin membeli? Ya. Nah, kemudian akan menginput nama barang yang ingin dibeli, saya mie instan sesuai dengan namanya. Kemudian untuk jumlahnya saya tentukan 4. Nah, kemudian setelah menginput jumlah akan dikembalikan ke menu awal. Jadi search sudah, sekarang daftar barang. Nah, di sini ada nama-nama kategorinya yaitu makanan dan minuman. Saya contohkan makanan dan minuman. Nah, di sini ada tampilan. Kemudian contoh saya ingin minuman Coca-Cola. Ya, ingin membeli. Kemudian nama barangnya Coca-Cola. Kemudian untuk jumlahnya saya tentukan 6. Nah, kemudian setelah menampilkan jumlah barang, akan ditampilkan kembali ke kategori barang. Jadi makanan, minuman, sekarang fashion. Seperti contoh, saya ingin membeli
jeans biru, nah untuk jumlahnya saya membeli 2. Kategori saya back, maka akan kembali ke menu awal. Kemudian tadi daftar barang sudah, sekarang keranjang. Nah ini keranjang ini akan menampilkan barang yang dibeli oleh si pembeli dan juga total harganya. Saya konfirmasi ya. Nah ini maaf, saldo Anda kurang, silakan isi saldo terlebih dahulu. Maka isi saldo terlebih dahulu. Jumlah saldo seperti contoh saya 500.000, 1, 2, 3. Nah kemudian kembali ke keranjang, konfirmasi ya. Nah tadi sudah saldo berkurang, yang tadinya 500.000 menjadi 280.000, dikurangi sesuai dengan total. Nah kemudian 5 exit sama dengan program berhenti. Nah itu tadi penjelasan tentang pemrograman beserta outputnya. Function yang saya gunakan yaitu lambda, loop statement for while, kemudian ada user defined function, dan untuk metode stringnya itu ada lower untuk mengubah huruf menjadi kecil semua, kemudian ada center itu mengubah posisi string itu ke tengah, dan adjust itu memindahkan posisi ke kiri. Nah sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.